Hai pemirsa Celimpungan Cilung kampung Anda. Sekarang Ade masih di toko Nyayu Rosita Dewi ya, tempat penjualan oleh-oleh khas Bandung. Dan sekarang sudah ada 2 orang pengunjung yang kayaknya lagi membeli oleh-oleh khas Bandung dan juga oleh-oleh khas Kota Palembang. Langsung aja kita tanya ya. Halo, mungkin kenalan dulu, saya Ade. Niska, ini Aldi. Wah, kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit mungkin agak mengganggu ya, lagi belanja-belanja oleh-oleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, ini Mas Aldi dan juga Mbak Niska asli orang Palembang atau dari luar Palembang nih? Dari luar Palembang. Dari luar Palembang. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Wih, anak gaul Jakarta nih lagi datang ke Palembang ya. Nah, kalau di sini di toko Rosita Dewi ini Mas Aldi sama Mbak Niska ini lagi beli apa sih gitu? Oh, banyak. Apa aja? Di sini mulai dari lempo, Terus pisang sale, terus pupuk, kaleng Palembang yang oleh-oleh khas Palembang ya. Iya. Nah, ini sekarang tim Celimpungan lagi ada di kota Bandung ya. Pernah nggak nih ke Bandung? Pernah ya? Pernah nggak cicipin makanan ataupun oleh-oleh khas Bandung? Pernah. Boleh dong disebutin apa aja nih oleh-oleh dari Bandung kalau emang udah pernah ke Bandung. Brownies. Brownies, terus molen, terus Batagor. Batagor, terus Somai. mie kocok, somai. Wah, cuma 5 yang bisa dijawab, berarti 500.000. Oh enggak kayak gitu ya. Udah ngarep duit ya. Nah, jadi benar banget pemirsa Celimpungan, tadi oleh-oleh sudah disebut sama Mas Aldi dan juga Mbak Niska. Tapi pernah lihat nggak gimana cara bikin alat angklung? Angklung. Pernahnya di TV. Di TV doang? Iya. Nah, langsung belum pernah? Langsung aja nih, kita bakal lihat gimana proses pembuatan angklung di kota Bandung. Penasaran? Oke pemirsa Celimpungan, kita lihat bagaimana proses pembuatan angklung, alat musik tradisional dari kota Bandung. Langsung aja. Selain pertunjukan seni, di Saung Angklung Ujo para pengunjung bisa melihat proses pembuatan angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang telah mendunia. Bahkan, angklung telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dengan kategori karya agung warisan lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO pada bulan November tahun 2010. Angklung terbuat dari bambu, namun tidak semua jenis bambu bisa digunakan sebagai bahan utama pembuatan angklung. Bambu hitam merupakan bambu yang memiliki kualitas terbaik untuk dijadikan angklung. Rahmat, salah seorang seniman angklung di Saung Angklung Ujo, yang juga dikenal dengan keahliannya membuat dan memainkan musik angklung. Rahmat telah 35 tahun melakoni profesi sebagai pembuat angklung. Ini kan jadi angklung itu alat musik yang sangat unik, dari bambu bisa bunyi, bisa mengiringi bermacam-macam lagu. Saya tertariknya seperti itu. Dulu kan kita terkenal dengan bambu runcingnya. Kalau kita sekarang terkenal dengan bambu nyaringnya mah. Angklung itu bambu nyaring kan. Jadi saya awal-awalnya saya tertarik itu untuk mainnya. Tepatnya semakin kesini semakin dirasakan si pembuat itu kurang sekali. Jadi akhirnya saya total terjun ke pembuatan angklungnya sendiri. Di tangannya, batang bambu dipotong, diberi lubang udara dengan ukuran tertentu, diikat, dan berbunyi indah ketika digoyang. Bambu yang dipakai itu ada 3 jenis macam bambu. Pertama bambu hitam untuk suara, kedua bambu apus untuk dasar kerangka atau prim, ketiga bambu gembong untuk tiang kerangka atau prim. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4 tahun sampai 5 tahun, ditebang di musim kemarau. Setelah ditebang dikeringkan selama 1 tahun, baru dibuat angklung. Prosesnya bambu yang kering dipotong-potong, sebagian dibuat bakalan, sebagian dibuat kerangka. Setelah bakalan selesai, lalu dibuat nada atau suara, dan setelah suara selesai nanti dirangkai dengan kerangka, dan terakhir diikat atau dililit dengan rotan supaya lebih mengkilap, mungkin di politur atau dipernis supaya warnanya agak mengkilap. Angklung produksi Saung Angklung Ujo bisa dibeli di toko souvenir yang berada tepat di sebelah tempat pertunjukan seni. Selain angklung, di sini juga terdapat berbagai souvenir khas Jawa Barat seperti wayang, topeng, dan pernak-pernik lainnya.
Memang ini acara weekend ya keluarga, kami sengaja kesini khususnya kami tertarik dengan budaya nasional tentang angklung. Jadi mudah-mudahan ini sebagai salah satu langkah kami juga untuk melestarikan budaya angklung. Gitu. Saung Angklung Ujo telah mengekspor alat musik angklung ke beberapa negara, di antaranya Korea Selatan, Thailand, Dubai, hingga Amerika Serikat, hingga 50 set tiap 3 bulan sekali. Justru yang paling banyak pemesanan angklung itu dari Korea untuk ke luar negeri. Kita bahkan punya satu set khusus, itu namanya set angklung Korea karena memang mereka custom, punya standarnya sendiri baik dari standar maupun jumlah angklungnya. Mereka di sana itu menyebarkan ke sekolah-sekolah yang ada di sekolah-sekolah dasar yang ada di Korea. Jadi anak-anak sekolah itu belajar angklung di sana. Kalau angka angklung satuannya itu harganya sekitar 39.500 untuk satu piece-nya. Sedangkan untuk set itu sekitar yang bisa dimainkan oleh 30-40 orang itu harganya sekitar 4 juta. Sekitar 4 juta. Tapi itu masih lebih murah dibandingkan kalau misalnya sekolah-sekolah membeli alat peralatan drum band. Kalau angklung harganya pasti lebih murah. Permintaan banyak, tapi kita juga kerepotan. Makanya kita di sini banyak menarik pengrajin-pengrajin dari daerah sekitar sini untuk bisa membuat angklung dan mengirimkan angklung ke tempat kita. Selain itu kesulitan yang lainnya adalah bahan baku juga, apalagi musim hujan kayak gini karena biasanya angklung yang baik itu bahan bakunya ditebang ketika musim kemarau, sedangkan sekarang sering hujan. Itu faktor-faktor yang lainnya. Sedangkan faktor internal di kami belum punya satu tempat yang cukup representatif untuk menyimpan angklung karena jumlahnya banyak, sedangkan tempat kita masih terbatas. Kita tidak ingin membuat terlalu banyak ruangan, jadi sekarang masih cukup kecil dan sedangkan permintaannya cukup banyak. Dan angklung setelah selesai diproduksi itu kan tidak langsung dijual, tapi harus disimpan lagi selama 3 atau 4 minggu. Jadi memang gudangnya angklung itu membutuhkan lahan yang cukup besar. Jika Anda tertarik, silakan datang ke Saung Angklung Ujo di Jalan Padasuka, Bandung Timur. Mari kita jadikan masyarakat kita mencintai kebudayaannya sendiri. Lihat bahwa dengan mengangkat kesenian tradisional ternyata bisa menjadi sumber penghidupan untuk banyak orang. Saya sendiri ini ingin membudayakan khususnya seni Sunda lah. Cintailah budaya Indonesia khususnya angklung biar nggak diklaim lagi oleh bangsa lain. Ya pemirsa Celimpungan Cilingak Kampung Ada, gimana? Tadi udah lihat dong proses pembuatan alat musik tradisional dari Kota Bandung yaitu angklung. Jadi emang dalam pembuatan angklung ini harus diperlukan suatu keharmonisan di musik ya, bukan keharmonisan dalam hubungan tapi keharmonisan dalam nada-nada musik. Nah, bagaimana keseruan tim Celimpungan selanjutnya di tempat yang nggak kalah kerennya daripada tempat pembuatan angklung sendiri? Masih di Kota Bandung pemirsa, tapi ini salah satu tempat gaul Kota Bandung yaitu Warung Lela. Gimana serunya, tapi kita lihat dulu komersial break yang berikut ini.